Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kita sambung dengan kajian Riyadhus Shalihin. Bukunya dibawa enggak? Tidak ya. Karena kita mau kembali ke Riyadhus Shalihin. Tema yang diumumkan apa kemarin, Pak? Riyadhus Shalihin ya. Alhamdulillah. Bukan. Tahlilan dan zikir jama'i. Jadi ceritanya begini. Tadi malam saya berusaha untuk menyiapkan artikel, tapi bayi ini turu-turu. Gimana? Akhirnya sampai saya sudah ngantuk jam segitu. Ya sudahlah, menyerah saya. Sehingga langsung saya hubungi tim, besok kita Riyadhus Shalihin saja. Insyaallah kalau masih dikehendaki kita akan membahas tentang zikir jama'i dan tahlilan seperti yang sudah kita rencanakan, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini cooling down dulu. Daripada tegang terus mending tenang. Bapak, mboten saya kundur, Pak. Baik. Sekarang kita buka Riyadhus Shalihin. Kita mau baca hadis nomor 158. Jadi sudah 150-an hadis kita belajar Riyadhus Shalihin per pekan ya. Ini kalau dihafal itu udah luas, Masya Allah, udah banyak hadis yang kita hafal. Cuman kita hanya membaca dan tidak menghafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Geser. Sebentar. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qila, maka ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tapi pakai kaidah. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang durhaka kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik. Kita pernah diperkenalkan bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berapa, Pak? Ada dua ya. Ada umat ad-da'wah, ummatul istijabah. Yang satunya umat al-istijabah. Siapakah ummatud da'wah? Semua manusia. Mereka merupakan umat yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ummatul istijabah?
yang menerima beliau, yang mau beriman kepada beliau, itulah ummatul istijabah. Sehingga kaum muslimin itu ummatul istijabah. Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang dimaksud di sini adalah semua punya peluang yang sama di kalangan ummatud da'wah untuk masuk surga, kecuali yang enggak mau untuk menerima dakwahku. Mereka akan masuk neraka. Nah, kemudian orang yang enggan, aba artinya apa? Enggan. Orang yang enggan itu kan beragam ya, bertingkat. Yang paling parah apa Pak? Tidak mau beriman. Kalau sampai pada titik tidak mau beriman atau meninggalkan perbuatan yang merusak iman, meninggalkan perbuatan yang menghilangkan iman, ini neraka abadi. Karena dia tidak mau beriman. Yang kedua, tidak mau, namun yang sifatnya tidak sampai menghilangkan iman, tidak mau melakukan yang wajib. Nah, ketika dia tidak mau melakukan yang wajib, maka bisa jadi jika tidak diampuni oleh Allah akan terancam dengan neraka jika tidak diampuni. Ada yang tidak mau melakukan yang sunnah dan seterusnya. Intinya semakin jauh dari apa yang diajarkan Nabi SAW, maka peluang orang untuk bisa lebih cepat masuk surga semakin kecil. Sehingga kita berjuang bagaimana untuk bertahan jadi mukmin sampai mati dan istiqomah melakukan yang wajib sampai mati. Baik, kemudian beliau bersabda, hadis yang keempat, nomor 159 dalam urutan Riyadhus Shalihin. An Abi Muslim, dari Abu Muslim, wakila Abi Iyas, Salamah ibni Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan, ada orang yang akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, ada orang yang makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, kemudian orang itu mengatakan, la astati, aku enggak bisa. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lastata'ta, ya memang ra iso tenan. Oh nek ngono ra iso tenan. Ma mana'ahu illal kibr. Dia tidak mau ganti tangan, itu kondisinya adalah latar belakangnya karena sombong. Sombong di sini definisinya apa, Pak? Apakah dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Maksud sombong di sini apa? Menolak kebenaran, menolak nasihat. Dia tahu itu salah, makan tangan kiri itu salah, dia tahu. Nah, saat diingatkan, seharusnya dia tinggal ganti tangan, tapi dia enggak mau. Akhirnya dia bilang, aku enggak bisa. Enggak bisa maksudnya enggak ada kemauan sebenarnya, tapi dia beralasan, mulutnya bilang apa? Enggak bisa. Akhirnya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta, wa nek ngono ra iso tenan. Dan doa beliau mustajab, fama rafa'aha ila fihi. Begitu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, seketika tangannya ini enggak bisa dinaikkan ke atas, langsung lumpuh di tempat. Hadis riwayat Muslim, dan ini salah satu di antara bukti bahwa orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dikasih hukuman kontan ketika di dunia, dengan kondisi dia meninggalkan sunnah itu padahal tahu, tapi dia tidak mau berubah, sementara pertimbangannya hanya karena malas untuk melakukannya.
Nah, baik. Selanjutnya, apa hukum makan pakai tangan kanan? Wajib. Wajib atau bukan wajib? Wajib. Kenapa? Ada perintah. Di sini ada perintah. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kebiasaan setan. Inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabuna bishimalihi. Dan mereka minum dengan tangan kirinya. Maka kita diperintahkan untuk tidak niru setan. Meniru yang dilarang. Kapan orang dilarang untuk meniru? Semua dilarang meniru dengan semua makhluk yang lebih rendah daripada kita. Semua makhluk yang lebih rendah. Kalau itu jadi kebiasaan makhluk yang lebih rendah, siapa saja, Pak? Setan, orang kafir, binatang, terus orang jahat, dan seterusnya. Jadi meniru makhluk yang statusnya lebih rendah daripada kita, manusia mukmin, itu tidak boleh. Karena ketika dia lebih rendah daripada kita, niru yang lebih rendah akan menjatuhkan status kamu. Maka kalau mau meniru, tirulah yang lebih mulia. Niru kiai itu boleh? Bagus. Niru ulama bagus, karena meniru orang yang mulia itu adalah kebahagiaan. Baik. Nah, di antaranya niru setan ini tidak boleh. Makanya kalau ada perbuatan yang itu menjadi kebiasaan setan dan tidak ada manusia yang tahu kecuali melalui jalur nubuwah, melalui jalur kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan ini kebiasaan setan, ini kebiasaan setan, ini kebiasaan setan. Niru mereka hukumnya dilarang. Sekarang coba kita sebutkan beberapa kebiasaan setan. 1. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Yang kedua, tidak tidur siang. Rasulullah SAW mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Coba kita lihat hadisnya. Qilu fa inna syaitana la taqilu. Hadisnya berikut ini ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Nuaim, At-Tabrani dan yang lainnya. Qilu, lakukanlah qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang. Fa inna syayatina la taqilu. Karena setan itu tidak tidur siang. Jadi tidur siang itu penting ya. Nyambut gawe ya, Pak. Ya kalau pas jam istirahat bisa dipakai tidur siang, silahkan tidur siang walaupun 5 menit. 5 menit cukup enggak? Kayak mapan ya. Apalagi selain tidur siang? Apalagi, Pak? Mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Setan itu suka duduk di tempat yang terbelah antara kena teduh dengan kena panas. Jadi misalnya ada balkon begitu, kena matahari, bawahnya akan ada garis. Nah, dia senang duduk di situ. Setan juga senang pakai satu sandal. Jadi kalau jalan sandalan satu, yang satunya enggak sandalan. Jadi pakai sandal juga ternyata setan, tapi sandalnya cuman
Satu. Dan model kebiasaan seperti ini kita tidak boleh menirunya. Maka sebisa mungkin kalau ada perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh anak kita atau siapapun, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, diingatkan. Diingatkan. Bisa insya Allah? Siapa yang diingatkan makan pakai tangan kiri? Anak kecil ya. Sing gede sakarepe. Sehingga kalau orang dewasa diingatkan itu kadang nggak mau. Pak pakai tangan kanan pak. Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa gitu. Karena ini hal yang buruk. Mungkin dari sesi yang sederhana saja kita sudah bisa melihat bagaimana karakter orang itu. Salah satu di antara cara yang bisa menilai gaya manusia itu makan. Cara makan antara orang tawadhu dengan orang yang tidak punya sifat tawadhu itu seperti langit dan sumur, Pak. Kelihatan sekali. Makanya di antara identitas seorang muslim yang baik itu bagaimana cara dia makan. Karena itu Nabi SAW ketika makan beliau bilang apa? Inni akulu kama yakulul abdu. Aku itu makan sebagaimana gayanya budak ketika makan. Jadi beliau kalau makan itu menampakkan ketawaduan. Posisi kaki Nabi SAW ketika makan gimana? Coba dicontohkan, Pak. Seperti ini ya. Tolong di video. Riwayat yang mengatakan begini, ini riwayat yang lemah. Jadi yang benar Nabi SAW ketika makan itu duduk bersimpuh seperti ini. Sampai pernah beliau ketika ditawari oleh Aisyah, "Mbok pakai kursi biar makannya nyaman." "Enggak ya Aisyah." Lalu beliau nunduk begini sampai hampir sujud. "Saya makan seperti gayanya budak." Nah, jadi makannya begini, kayak gini sopan nggak duduk kayak gini, Pak? Sopan ya. Jadi makannya duduknya duduk anteng, sopan, bukan ongkang-ongkang. Nah, dan Rasulullah SAW tidak pernah makan pakai meja. Makan beliau di tanah. Jadi digelar pakai nampan atau apapun di tanah, kemudian ngambilnya ya makan yang ada di bawah. Nah, kemudian juga berkaitan dengan masalah adab penggunaan jari, 3 jari begini ya. Makan 3 jari bagus nggak, Pak? Kenapa orang mengkritik 3 jari tapi dia tidak mengkritik sumpit? Makan pakai sumpit dengan pakai 3 jari lebih sulit mana? Tapi pakai sumpit nggak ada yang komentar. Pakai 3 jari dikomentari. Engko nek dudolode gimana? Ya pakai sumpit makan mie bisa ya? Dudolode? Bisa? Gimana? Iya, dia mangkoknya diangkat ya, kalau pakai sumpit kan mangkoknya diangkat gini ya, diuyup ya. Cara makan itu menggambarkan adab yang diajarkan di masing-masing daerah. Ya boleh kita sebut seperti kearifan lokal. Sehingga orang Jepang merasa bangga, kami makan pakai sumpit karena kami tidak rakus ketika makan, kita makan dengan makan yang sopan dan seterusnya. Dan mereka ketika makan model duduknya dengan duduk tertentu. Sebab secara budaya orang barat dan itu diakui.
secara budaya. Berkaitan dengan masalah sopan santun, kaum muslimin diajarkan yang lebih. Mereka punya gaya sopan santun yang luar biasa. Dan salah satunya adalah adab itu kelihatan ketika makan. Saya kalau melihat jamaah umroh atau jamaah haji, kalau di hotel itu Masya Allah, suci, gak karuan seperti ini. Jadi makan ngambil banyak gitu Pak. Piringnya kan lebar ya, sampai munjung-munjung diisi penuh. Begitu dimakan, ono sing radoyan, ono sing rasane kok kaya ngene. Wis ngerti rasane kaya ngene. Tetap bolak-balik juga seperti itu. Sesi makan pertama dia merasa nggak nyaman. Sesi makan kedua tetap ngambilnya juga seperti itu. Terus sisa dalam jumlah. Sementara petugas itu yang ada di restoran kan ada makan sisa ya langsung berang-berang dibuangi semua. Karena kan mereka harus kerja cepat dan ada banyak orang yang makan di situ, ngambil roti utuh nggak dimakan. Maka kita ingatkan ya kepada semua jamaah umroh maupun haji yang ada di hotel mau Mekah mau Madinah, Anda itu berada di tanah suci, semua yang sia-sia itu nanti akan dihisap. Enggak ngambil banyak telur, kadang ngambil 5. Okay. Sosis itu kadang ngambil banyak sekali. Ayam ngambil 3. Tapi enggak ada yang dimakan. Itu semuanya akan dihisap. Allah akan minta pertanggungjawaban. Apalagi ketika perbuatan itu dilakukan di tempat yang mulia. Jika itu adalah perbuatan dosa, maka dosanya lebih besar. Wallahu a'lam. Baik, kemudian tadi sudah kita sebutkan tentang definisi al-kibr. Jadi sombong itu salah satu bentuknya adalah tidak mau menerima nasihat kebenaran. Dia dalam posisi tahu kalau dia itu salah. Saat diingatkan untuk berubah, dia nggak mau berubah. Itu sombong. Walaupun mungkin penampilan fisiknya penampilan sederhana. Karena itu tawadhu ada 2 Pak. Tawadhu batin dan tawadhu lahir. Tawadhu batin ini sifat yang tidak kelihatan, hati ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan penampilan. Mungkin beda dengan penampilan. Sehingga ada orang yang penampilannya selalu rapi, pakai bajunya baju yang bagus, tapi batinnya tawadhu, bisa nggak Pak? Bisa ya? Bisa. Sebaliknya ada orang yang cuma tawadhu lahir, kelambine Masya Allah wis do sobek-sobek. Kemudian apalagi penampilannya penampilan tidak terawat, tapi batinnya ngelunjak. Sehingga kalau diingatkan tidak mau nerima, maka dia hanya menampakkan tawadhu lahir, tapi dia tidak tawadhu batin. Sebenarnya tawadhu yang diinginkan yang mana? Tawadhu batin, kesiapan hati untuk mau menerima kebenaran dan tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Sementara bagian lahiriahnya, masalah dia mau berpakaian bagus, rapi dan tidak, ini tidak mempengaruhi kondisi batinnya. Jadi dia tidak merasa sombong ketika bajunya bagus, tidak merasa lebih sombong ketika sandalnya bagus dan seterusnya. Baik. Meskipun penampilan lahir terkadang bisa mempengaruhi batin. Sebagai contoh ya, orang naik motor. Kira-kira Pak, kalau dia naik moge Pak, motor, bukannya gemblung. Jadi dia naik motor begini, karo suaranya gede gitu ya, karo kumpul konco-konco ini di jalan-jalan raya, lampu merah diterabas,
Kemudian yang seharusnya ngambil jalur lambat dia ngambil jalur cepat. Bahkan kadang masuk tol. Pernah nggak masuk tol? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu kira-kira perasaannya sama nggak dengan pakai motor Mio itu? Batinnya sama nggak Pak? Hah? Hatinya beda Pak itu. Hatinya itu beda Pak. Sehingga ada orang misalnya pakai motor kecil, motor biasa, dengan orang yang pakai motor gede, itu hatinya beda. Wah, kroso gagah, kroso sing duwe dalan dan seterusnya. Makanya motor-motor seperti ini sebaiknya ya dijual saja. Daripada mau dipajang ya. Ada orang punya cuma dipajang tuh, dipajang di rumahnya, dilarang naik. Itu kan salah fungsi. Padahal benda seperti ini diproduksi untuk apa? Dinaiki. Tapi benda ini diproduksi kemudian dipajang, dilarang naik. Salah fungsi. Baik. Jadi kalau ada kendaraan yang mungkin berpotensi bisa memicu munculnya kesombongan, atau pakaian yang bisa berpotensi memicu munculnya kesombongan, ditinggalkan saja ya. Baik. Karena itu Nabi SAW pernah membandingkan kebiasaan antara orang yang punya ternak. Itu dulu punya ternak antara kambing dengan onta. Rasulullah SAW menyebutkan ini berbeda hatinya. Yang ini lebih tawadhu. Karena kan kambing tidak lebih mewah daripada onta. Kendaraan onta kan dulu ya bahasa kita seperti mobil lah. Sedangkan kambing itu seperti motor. Nah, kita lanjutkan. Di sini Nabi SAW mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, dan seketika yang bersangkutan langsung mendapatkan hukuman kontan. Berarti boleh nggak Pak mendoakan keburukan untuk orang yang tidak mau mengikuti kebenaran? Nggak ada pengumuman, perlu kita dengarkan? Oh, PBB, baik. Kita lanjutkan ya. Bolehkah kita mendoakan keburukan orang yang tidak mau mengikuti kebenaran? Hadis ini salah satu di antara dalil bolehnya itu. Walaupun tidak semua dilakukan demikian. Kadang Nabi SAW seperti sikap beliau kepada penduduk Taif. Waktu beliau berdakwah ke Taif kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya. Didatangi oleh malaikat. Ini adalah malaikat gunung. Wahai Muhammad, kau boleh perintahkan dia. Kalau kau mau, dia akan angkat gunung ini untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Padahal Taif isinya adalah perbukitan, kanan kirinya gunung. Tapi Rasulullah SAW beliau tidak melakukan itu. Di posisi beliau sangat kecewa. Sampai beliau pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada peristiwa apa Anda itu ketika berdakwah paling menyedihkan? Yang diceritakan itu peristiwa Taif itu, di mana beliau berdakwah sudah tidak diterima. Kemudian beliau minta kepada orang itu, tolong diam ya, jangan diviralkan. Tapi malah dia memviralkan. Akhirnya orang-orang pada keluar dan mengusir beliau dengan cara dilempari batu. Padahal Nabi SAW berangkat ke Taif itu naik apa Pak? Jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Pada posisi ketika beliau berdakwah di Mekah tidak diterima, kalau beliau keluar Mekah naik kendaraan, nanti seluruh masyarakat Mekah akan tepuk tangan. Muhammad sudah putus asa, dia minggat. Maka untuk menghilangkan suasana itu, beliau jalan kaki. Berapa kilo? Mekah Taif? Sekitar 70 kilo. Jalan kaki. Gimana Pak? Sampai 100. Ya. Jadi
Dengan jarak segitu Rasulullah SAW jalan kaki dan medannya perbukitan. Ya, kalau Bapak ke Taif yang bukan naik bis ya, kalau naik bis nggak kelihatan. Kalau yang nggak naik bis, naik Hiace atau naik mobil kecil itu akan melewati medan perbukitan ya, kayak Bapak ke puncak atau kemana itu jalannya likak-likuk gini. Masya Allah. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, tapi beliau bersabar dan beliau mengatakan la'allallaha yukhriju min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah nanti mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, selanjutnya kita akan baca hadis berikutnya, hadis 160. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man bin Bashir, ini anak dan bapak dua-duanya sahabat. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Radhiyallahu anhuma qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum. Luruskan saf kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau Allah akan membuat permusuhan wajah kalian. Allah jadikan kalian itu tidak saling mencintai, saling membenci, melengos antara satu dengan yang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, dan ini cukup penting dengan meluruskan shaf. Meluruskan shaf ini kan amal lahir ya. Tapi dampaknya bisa kepada kondisi batin. Memberikan pengaruh, ada pengaruh di kondisi batin. Sehingga ketika Nabi SAW perintahkan luruskan shaf, dan itu amal lahiriah, beliau tunjukkan ketika kamu melakukan ini, kau akan punya pengaruh batin, bisa saling mencintai, bisa saling akrab, nyaman ketika berinteraksi. Hanya berawal dari merapikan shaf ketika sholat. Dan sebaliknya, kalau orang tidak merapikan shaf, beliau kasih ancaman, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan cerai-beraikan wajah kalian. Maksudnya tidak akur. Sehingga ketika sholat shafnya ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit, ini enggak benar. Seharusnya gimana? Lurus. Alhamdulillah sudah ada garis, itu kalau bisa dimanfaatkan sebisa mungkin ya. Cara meluruskan shaf gimana, Pak? Tumitnya, bukan ujung depan kakinya. Karena kalau tumit itu pasti seragam. Kalau ujung kaki, ini yang dawa, ini yang pendek. Pertanyaan sekarang, ketika seseorang meluruskan shaf, lalu ada orang menggunakan kursi, bagaimana kalau sholat dengan kursi? Nah, ini shaf, ada orang pakai kursi, itu kursinya mundur, nah, begini, atau kursinya maju, begini. Nah, gambar kursi, pokoknya Bapak bisa bayangin ya, pokoknya kursi. Kursinya mundur atau kursinya maju? Tergantung apa? Kalau sejak awal dia berdiri, kaki lurus. Masya Allah, ahsan, dapat hadiah. Masya Allah. Hadiahnya ada nggak, Pak? Nanti boleh minta takmir ya.
Oh, minta izin. Oh, silakan. Masya Allah. Diizinkan. Baik. Jadi berkaitan dengan orang yang sholat pakai kursi, yang diluruskan itu apanya, Pak? Kakinya atau kepalanya? Kakinya atau kepalanya? Kaki, bukan kepalanya. Nah, kalau dia sholat dari awal duduk, sudah nggak bisa berdiri sama sekali. Begitu sholat ya dari takbiratul ihram sampai salam duduk terus. Baik, berarti posisi kaki dengan posisi kepala selisih jarak paha, ya. Selisih. Pertanyaannya, yang diluruskan kakinya atau kepalanya? Kepala. Yang diluruskan kepalanya. Maka beliau sholat kursinya maju, ya, lurus dengan shaf, agar nanti ketika duduk kepalanya lurus dengan makmum kanan kirinya. Yang kedua, jika beliau sholat awalnya berdiri, saya masih bisa berdiri, tapi nek kon ruku jungkel, sujud medun nanti ra iso tangi, maka beliau duduk di saat mulai ruku. Ketika duduknya mulai ruku, berarti kepalanya lurus itu acuannya saat ruku sujud atau acuannya saat berdiri? Saat berdiri. Sehingga ketika acuannya saat berdiri, maka beliau sholatnya kursinya agak belakang, agar ketika berdiri bisa lurus dengan samping kanan dan kirinya, sehingga tidak jorok maju. Nah, ada kasus lagi. Nah, kalau kursinya agak belakang kan ganggu belakangnya. Jika ganggu belakangnya berarti disesuaikan. Yang sholat bawa kursi, cari tempat yang kira-kira belakangnya nggak dipakai. Contohnya di pinggir. Atau yang belakangnya ada tiang. Ini Pak, ada tiang, jaraknya tinggal sekian, nggak dipakai. Nah, bisa nyari tempat itu. Nah, masih ada kasus lagi. Bagaimana kalau softnya belum penuh? Atau yang bersangkutan datangnya telat, sehingga tidak bisa nata kursi tepat di situ. Kalau demikian, jika dipastikan akan ada orang di belakangnya, maka sebaiknya kursinya maju. Tapi kalau dipastikan nggak bakalan Pak, ada orang di belakang, sholat duhur ya wong telu. Oh, jangan dikira nanti soft kedua itu do gruduk-gruduk do teko. Nah, itu keajaiban. Di Assalam sholat duhur berapa soft? 1 atau 2? Yang putri 1, yang putra 2. Alhamdulillah masih bisa 2 soft. Jadi kalau dalam posisi 2 soft, yang soft kedua kan nggak penuh ya. Yang soft 2 nggak penuh, maka beliau mungkin agak ke tepi, sehingga memastikan insya Allah Bapak aman di sini, tidak pernah lebih dari. Nah, jadi kursi mundur tidak akan ganggu orang di belakangnya. Baik, kemudian Nabi SAW juga ngasih ancaman dalam hadis berikut ini. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf kami, hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, seperti beliau meluruskan al-kidah. Al-kidah itu anak panah. Sehingga orang kalau bikin anak panah, kayu diserut ya, kemudian dijejer. Tujuannya apa dijejer? Untuk memastikan besarnya sama, panjangnya sama. Sebab orang narik panah itu punya standar. Anak panah saya seperti ini, berarti saya harus narik sekian. Itu kalau nggak seragam, nariknya jadi nanti nggak karuan. Beliau gambarkan seperti orang menjejer anak panah, dibuat rapi. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu,
sampai satu ketika beliau merasa bahwa kami sudah paham dengan hal itu, thumma kharaja yauman faqama hatta kada ayyukabbira. Beliau satu ketika datang untuk jadi imam, begitu mau takbir, fara'a rajulan badiyan sadra. Beliau melihat ada orang yang dadanya agak maju. Badiyan sadruhu, beliau melihat ada orang yang dadanya agak maju. Faqala, lalu beliau ingatkan, ya ibadallah. Langsung ditegur ya. Wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Luruskan saf kalian, atau kalau tidak Allah buat kalian bermusuhan. Amal lahir bisa memberikan pengaruh bagi batin. Dan ini penting ya. Oleh karena itu, jangan remehkan masalah kerapian saf. Kalau kita ingin hidup guyub rukun agawe santoso, maka berusahalah untuk merapikan saf ketika setiap sholat jamaah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi ya. Ada info lelayu. Ini info lelayu ini. Oh, sudah ada itu. Sudah ada. Nah. Berikutnya hadis nomor 161. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Musa? Abdullah bin Qais. Beliau bercerita, ihtaraqa baitun bil Madinah. Ada rumah yang kebakaran di Madinah. Ala ahlihi minal lail, di waktu malam, sampai korbannya, sampai penghuninya itu meninggal, jadi korban. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika berita ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna hadhin nara aduwwul lakum, api ini bisa jadi musuh kalian. Fa idza nimtum fatfi'uha ankum, kalau kalian tidur padamkan api itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, api yang dimaksud api apa, Pak? Semua jenis api yang ada di rumah, baik api di pawon, api di lampu sentir. Sehingga orang dulu mereka tidak punya lampu seperti kita, lampu-lampu sentir, dan Nabi SAW perintahkan sebelum tidur matikan. Maka orang dulu kalau tidur gelap gulita. Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Rasulullah SAW. Jadi ngelilir, suaminya nggak ada di sampingnya. Gegerayangan. Gerayang-gerayang itu bahasa Indonesianya apa? Di tangan beliau mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meraba-raba. Dan kata Aisyah, wal baitu yauma idzin laisa lahul misbah. Ketika itu di rumah tidak ada lampu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau gelap-gelap, dan sampai istrinya kehilangan suami itu enggak kelihatan. Sehingga meraba-raba kemudian menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berlaku untuk lampu seperti ini? Nah, maka hadis ini kita pahami sesuai konteksnya, sehingga kalau kita tidur waktu malam di rumah, Pak, kadang kan dinyalakan satu lampu ya, dinyalakan satu lampu. Tujuannya apa? Biar tidak gelap gulita. Boleh nggak, Pak, seperti itu? Boleh. Karena bukan syarat harus mati semuanya. Sementara ini kaitannya dengan masalah api. Sehingga pastikan Bapak Ibu sekalian kalau belum tidur, sebelum tidur ya, kalau mau tidur kompor mati. Pastikan ya. Kalau lagi bakar-bakar sampah di musim yang tidak hujan, pastikan mati. Tujuannya adalah agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat.
Selanjutnya kita kembalikan ke Pak Keli. Monggo Pak Keli. Monggo silakan. Mikrofon. Boleh ke belakang. Mikrofonnya digawa ngidul wong ning lor. Nggih, matur suwun Ustaz. Saya ingin mendapatkan pencerahan tentang makan tangan kiri. Kadang saya punya cucu yang usianya 15 bulan, itu kecenderungannya agak ke kiri. Misalnya saya kasih makman, taruh kanan, dia langsung dipindahkan ke kiri. Itu bagaimana caranya agar nanti kelak besar dia tetap pakai kanan. Yang kedua, kaitannya dengan korban. Korban itu kalau nggak salah mendengar ceramah Ustadz, kalau satu sapi ada orang Nasrani taruhlah ikut korban itu nggak sah ya yang lain. Bagaimana kalau dengan ada seorang anak yang Nasrani, ibunya Islam udah meninggal, terus dia ikut korban diatasnamakan dengan ibunya yang Islam tadi, apakah yang lain itu juga sah korbannya? Terus bagaimana dengan amalan itu sampai nggak ke ibunya gitu? Mohon pencerahannya Ustadz. Matur suwun. Coba kita baca ini ya. Di sini ada ini kita dahulukan yang mana? Tangan kanan dulu tadi ya. Baik, melatih anak untuk makan dengan tangan kanan. Bagaimana caranya? Tangan kirinya dipegangi. Jadi saat dia mau pangan tangan kiri dipindah ke kanan, terus tangan kirinya dibondo. Oh teriak. Tangan kirinya dipegangi, tetap nggak bisa, teriak. Ketika dia dikasih dengan tangan kanan, pindah ke tangan kiri, dimasukkan ke mulut. Coba sekarang dibalik. Kasih ke tangan kirinya, mungkin dipindah ke kanannya. Oh enggak juga, tetap kiri juga. Masya Allah. Ya itulah bayi ya. Kadang diingatkan tuh seperti dilarang sama dengan merintah. Sehingga hampir semua anak kecil ketika dilarang seperti merintah. Makanya mengenai teknis orang tuanya mungkin lebih paham ya. Intinya kita didik yang bersangkutan sejak kecil bagaimana agar bisa lebih rapi, baik ketika makan, ketika minum, ketika berpakaian, ketika masuk toilet. Kita ajari mereka ya. Walaupun nanti yang sudah jadi tua-tua ini kadang nggak sopan ya, dan tidak beraturan. Sering sekali kita lihat ada orang makan pakai tangan kiri dan sepertinya nggak ada beban. Diingatkan pakai tangan kanan, ya nggak langsung berubah. Gitu ya. Kalau orang kidal itu gimana? Kalau kidal, kalau stroke beda lagi ya, beda lagi. Kalau kidal kan tidak stroke ya, cuman orientasinya aja, kecenderungan dia dominan kiri. Baik, Bapak kidal enggak Pak? Pak Budi tidak kidal. Coba makan pakai tangan kiri bisa? Bisa. Kita tidak kidal bisa makan tangan kiri. Berarti orang kidal bisa makan saja. Saya makan tangan kiri bisa. Bapak yang tidak kidal makan tangan kiri bisa? Bisa. Berarti orang kidal makan tangan kanan bisa. Ya, sehingga jangan jadikan alasan ya. Nah, kecuali kalau stroke, tangan kanannya nggak bisa diangkat. Ada yang stroke sebelah kanan, sehingga kalau salaman itu diangkat pakai tangan kiri. Kalau makan, ya dia nggak bisa, akhirnya bisanya tangan kiri, tidak masalah. Itu udzur, sebagaimana orang tidak punya tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan iuran non-muslim untuk ikut korban sapi?
Kalau non muslim ikut kurban kambing, misalnya dia daftar, saya ikut kurban kambing, boleh diterima nggak? Boleh, silakan diterima. Dan sampaikan kepada yang bersangkutan, nanti kambing bapak akan kami sembelih pertama kali. Kita sembelih sebelum subuh, Pak. Masya Allah. Sebelum subuh sudah disembelih. Gimana, Pak? Sehingga kurban bapak atau kambing bapak nanti kita jadikan sebagai makan-makan hidangan pertama ketika kami pulang sholat id. Masya Allah. Yang lain belum kita sembelih, kambing bapak sudah kita sembelih. Itu kan istimewa ya. Makanya kalau bisa jangan seekor, Pak. Kemudian bagaimana kalau non muslim ini ikut iuran sapi? Coba kita baca keterangan Ibnu Qudamah. Wa jumlatuhu annahu yajuzu ayyashtarika fit tadhiyah bil badanah awil baqarah sab'atun. Diperbolehkan untuk iuran dalam kurban sapi sebanyak 7 orang. Wajiban kana au tatawwu'an. Baik kurban wajib maupun kurban sunnah. Kurban wajib itu misalnya nazar, itu kurban wajib. Terus beliau mengatakan seperti ini, sawaun kanu mutaqarribin au yuridu ba'duhumul qurbah wa ba'duhum al-laham. Baik semuanya punya niat kurban atau sebagian punya niat kurban dan sebagian niatnya hanya ngambil daging. Misalnya, saya mau punya acara walimah, engko nek mulai haji ya, biar satuku daging, aku tak melu urunan sapi. Kalau beli seekor sapi sendirian kan berat. Aku tak melu urunan sapi. Tapi tidak ada niat kurban. Niatnya cuman tolong nanti jatah saya diantar ke rumah. Saya tidak ada niat kurban, cuman pengen dagingnya. Jadi tidak diporo telu, Pak, tidak dibagi 3. Khusus orang ini kasihkan semua. Beliau cuman bayar biaya admin, biaya kelet, ya, biaya penanganan kurban, tapi semua jatahnya 1/7 sapi kasihkan. Sehingga mungkin beliau dapat jatah lebih banyak. Kalau yang lain kan 1/7 dibagi 3, jadi 1/21 ya. Sahibul kurban sapi hanya dapat berapa? 1/21, 1/7 dibagi 3. Wa bihadza qala Asy-Syafi'i, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Malikun, sementara Imam Malik mengatakan la yajuzul ishtiraku fil hadyi, tidak boleh ada iuran dalam al-hadyu. Al-hadyu itu dam tamattu. Wa qala Abu Hanifah yajuzu lil mutaqarribin wa la yajuzu idza kana ba'duhum ghairu mutaqarrib li'anna dzabha wahid. Abu Hanifah mengatakan semuanya harus orang-orang yang punya niat kurban. Kalau ada salah satu yang tidak punya niat kurban, enggak boleh, karena nyembelihnya itu cuma sekali. Sapi ini iuran 7 orang. Oh, sembelih ping 7, ya ora ono cerita. Sembelihnya berapa kali? Sekali. Fala yajuzu an takhtalla niyatul qurbah fihi. Maka tidak boleh ada yang tidak punya niat kurban untuk seekor sapi ini. Baik. Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan tadi dalam iuran itu kalaupun ada yang punya niat enggak kurban boleh. Misalnya ya, Pak Bayu ya, buka shop sapi ya. Namanya sate apa, Pak? Sate Sugih. Isinya daging tok. Lawannya sate kere, gaje semua. Terus beliau ikut iuran sapi. Kalau beliau niatnya kurban, lalu dapat jatah nggih? Ya, ini dapat jatah banyak sekali. Tak lebokno warungku, itu boleh enggak? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Kenapa? Karena sahibul kurban tidak boleh menjual hasil kurbannya. Orang dodolan bakso
dia ikut iuran kurban, terus dimasukkan ke warungnya, wes ki jatahku dadekno bakso didol. Itu membatalkan ibadah kurbannya. Tapi kalau beliau niatnya tidak kurban, ini mumpung ada kegiatan kurban, saya kalau beli seekor sapi mahal, tak melu urunan, nanti hasilnya mau saya pakai jualan bakso, boleh? Boleh. Nah, masalahnya sekarang urunan 7 orang ini, terus ada 1 orang yang niatnya mau jualan bakso, bukan niat kurban, sah enggak kurbannya? Menurut Imam Syafi'i sah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak sah. Harus semuanya punya niat kurban. Nah, masalahnya kalau semuanya punya niat kurban, si bakul bakso ini ketika dapat jatah enggak boleh dipakai untuk jualan bakso. Insya Allah paham ya? Baik. Sebagai konsekuensinya, non muslim kan tidak bisa berkurban. Maka yang bersangkutan, kalaupun iuran sapi, jika Anda mengambil mazhab Syafi'i, boleh. Terus kasus tadi, yang bersangkutan anaknya titip kurban atas nama ibunya, begitu? Boleh enggak Pak? Ini diterima. Kalau ibunya muslimah, boleh. Sehingga wasiat itu statusnya sama sebagaimana amalan yang berwasiat. Ibunya pesan ya kepada anaknya, nanti kalau ibu sudah meninggal, tolong ikut iuran kurban dengan uang ini. Anaknya non muslim. Nah, posisi anak ini hanya mewakili ibunya, tapi amalannya statusnya amalan ibunya, bukan amalan anaknya. Kalau enggak wasiat boleh enggak? Kalau tidak berwasiat, ulama beda pendapat. Bolehkah menghadiahkan kurban kepada yang sudah? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat boleh. Jadi itu ibarat si anak ini menghadiahkan sejumlah uang dijadikan kurban bagi ibunya. Berarti itu amal ibunya, tapi dilakukan atau diwakili oleh sang anak. Ya, meskipun kalau yang bersangkutan non muslim, saya tidak tahu mengenai hukum pastinya. Tapi kalau sesama muslim, anak muslim, ibunya muslim, ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, pencekap ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.